dimanapun Anda berada, sukacita dalam kehidupan kita karena kasih anugerah Tuhan, yaitu keselamatan yang Dia karuniakan dalam kehidupan kita. Dan pagi ini kita menikmati rahmat-Nya yang baru dalam setiap langkah hidup kita kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Kita akan meninggikan nama Tuhan dan memuliakan nama-Nya sebelum kita disegarkan oleh kebenaran firman-Nya. Namun sebelum itu, mari kita berdoa, kita teduhkan hati dan bersyukur kepada Dia. Terima kasih untuk rahmat dan anugerah-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada hari ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang Kau karuniakan kepada kami, dan kami siap mengagungkan nama-Mu Tuhan dengan segenap hati kami sebagai respon di mana kami bersyukur karena Engkau baik. Terima kasih Bapa, terimalah pujian kami dan kami naikkan pagi ini di hadapan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami mau datang dengan sembah kami di hadapan Engkau Tuhan. Dan biarlah hal ini menyukakan hati-Mu. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan aku
bisa turut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan kami indah Yesus Tuhan, biarlah kami menyenangkan hatimu. Dalam segala hal kami memuji, mengagung-agungkan Engkau. Haleluya, haleluya. Kami puji Kau Yesus Tuhan, perbuatan-Mu ajaib kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Glory Hosana, glory Hosana. Agunglah Kau Yesus Tuhan. Kasih-Mu mengalir memenuhi kami. Biar kami menikmati Kau senantiasa selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Biarlah hati kita penuh dengan pujian kepada Raja di atas segala raja, karena Dia Allah yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Umat percaya, saya yakin semua kita rindu untuk menikmati berkat-Nya Tuhan, untuk menikmati kasih-Nya Tuhan. Nah, seringkali kita bertanya, rasanya saya tidak menikmati berkat-Nya,
saya tidak mengalami kasih-Nya, ada apakah gerangan? Mari kita pelajari hal itu hari ini, supaya ketika kita sudah mengerti, maka kita akan mengalami kasih dan berkat-Nya Tuhan. Saya mengajak Anda untuk membaca kitab 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-18. Dikatakan demikian, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Umat percaya, kita bisa belajar di sini bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Dan ketakutan itu mengandung hukuman. Kenapa orang merasa takut dalam hidupnya? Maka Alkitab berkata, pasti ada sesuatu yang tidak beres yang sedang dia alami di dalam hidupnya. Mungkin dia melakukan kesalahan, mungkin dia melakukan yang namanya dosa. Seperti Adam dan Hawa di Taman Eden, ketika mereka melakukan pelanggaran kepada Tuhan, mereka jatuh ke dalam dosa, mereka serta-merta menjadi takut akan kesalahannya, akan dosanya. Karena mereka tahu bahwa setiap pelanggaran, setiap dosa pasti akan dihukum adanya. Nah, mungkin kita menjadi takut karena ada pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan di dalam hidup ini. Tetapi mungkin Anda berkata, aku tidak melakukan pelanggaran, aku tidak melakukan kesalahan, tetapi kenapa aku harus takut? Aku takut akan hari esok, aku takut kalau doaku tidak dijawab, aku takut kalau saudaraku tidak disembuhkan, aku takut kalau besok aku tidak bisa makan, aku takut untuk segala sesuatu yang bisa terjadi dalam hidupku. Umat percaya memang seolah-olah takut yang demikian tidak terkait dengan takut yang pertama yang tadi kita bahas, karena melakukan kesalahan. Tetapi jangan lupa, kenapa kita takut akan hari esok? Kenapa kita takut akan penghidupan kita? Kenapa kita takut bahwa sakit penyakit tidak disembuhkan? Karena kita punya persoalan dengan iman kita. Kita tidak yakin dengan apa yang Tuhan perkatakan dengan kita. Dan firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang tidak dilakukan dengan iman itu adalah kesalahan, adalah dosa. Jadi lagi-lagi, kalau kita melakukan kelalaian di dalam hidup ini, maka ada konsekuensi yang tidak nyaman atau hukuman yang siap menanti kita. Dan itu yang membuat kita takut, umat percaya. Tetapi kita akan bebas dari hukuman kalau kita mendapatkan pengampunan. Nah, pengampunan itu kita dapatkan dari Tuhan. Ketika Tuhan mengampuni kesalahan kita, kelalaian, kelemahan, keterbatasan kita, maka itu membuktikan bahwa Tuhan mengasihi kita. Ketika Tuhan mengampuni, Tuhan mengasihi kita, dan itu juga berarti kasih-Nya dicurahkan kepada kita. Sehingga umat percaya, yang tadinya kita tidak berada di dalam kasih Allah, dan itu membuat kita ketakutan, sekarang kita hidup di dalam kasih-Nya, tenggelam di dalam kasih-Nya, memiliki kasih-Nya. Dan karena kita sudah memiliki kasih-Nya, maka kita mulai mengasihi orang lain. Maka kita mulai bisa memberkati orang lain. Nah, ketika kita mulai mengasihi orang lain, ketika kita mulai memberkati orang lain, maka firman Tuhan juga berkata bahwa apa yang kita tabur tentu akan kita tuai. Ketika kita memberkati orang lain, bukan hanya sekedar bicara tentang materi, tetapi mungkin juga kebaikan kita, pengorbanan kita, ya, perhatian kita,
maka akan ada tuaian yang seperti itu yang akan kita terima dalam hidup kita. Orang lain pun mengasihi kita. Orang lain akan memberkati kita. Lagi pula kita percaya firman Tuhan berkata bahwa jerih lelah di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan mencatat setiap apa yang kita kerjakan, umat percaya. Dia tidak pernah berhutang kepada kita. Jadi karena kita punya kasih-Nya, kita bisa berbagi kasih-Nya, dan kemudian kita bisa menuai kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Kalau kita menuai kasih-Nya, maka kita bisa berkata, aku dikasihi, aku diberkati. Untuk itu umat percaya yang diberkati Tuhan, pastikan di dalam hidup ini tidak ada ketakutan. Dan pastikan bahwa tidak ada pelanggaran, kelalaian yang kita kerjakan yang menyebabkan ketakutan. Kalau selama ini kita tidak sungguh-sungguh percaya akan firman Tuhan, tidak pegang kuat-kuat firman Tuhan, yang akhirnya kita menjadi khawatir, kita menjadi ketakutan oleh karena situasi yang ada. Bagaimana akan anakku yang sakit, bagaimana akan pekerjaan suamiku, bagaimana tentang makan dan minumku. Biarlah kita pegang firman-Nya yang membangkitkan iman kita, agar hal itu melenyapkan ketakutan kita. Kalau ada pelanggaran dan dosa yang memang jelas-jelas kita tahu kita lakukan, datang kepada Tuhan, dan Alkitab berkata, Dia Allah setia dan adil yang mengampuni setiap dosa-dosa kita. Sehingga umat percaya, tidak ada apapun dalam hidup ini yang menjadi penyebab ketakutan. Minta ampun kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan menenggelamkan kita dengan kasih-Nya, dengan kebaikan-Nya, dan kita penuh dengan kasih-Nya, dan kita siap menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Hari ini, jangan melangkah sebelum engkau mengalami kasih-Nya Tuhan. Jangan melangkah sebelum engkau menikmati terlebih dahulu apa yang baik yang Tuhan bisa berikan dalam hidupmu. Datang kepada Dia dengan kerendahan hati, minta ampun, minta dikuatkan iman kita, supaya ada keberanian, ada kasih setia, dan kita siap keluar dari kehidupan ini, dari ruangan kita, dari keberadaan kita yang terbatas tadi, untuk menjadi display-Nya Tuhan, untuk menjadi alat kemuliaan-Nya Tuhan, menyatakan kasih-Nya kepada banyak orang. Orang lain diberkati, dan kemudian kita pun diberkati, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita satu di dalam doa. Selidiki hati dan batin kami Tuhan, sehingga jangan sampai ada kesalahan, ada ketidakpercayaan akan firman-Mu yang akhirnya menghasilkan hukuman dalam hidup kami, dan kemudian kami diikat dalam ketakutan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami akan kesalahan kami, ampuni kami karena ketidakpercayaan kami. Dan kami terima pengampunan-Mu saat ini, dan Roh Kudus, Engkau memenuhi kami dengan kasih-Mu, Engkau memenuhi kami dengan anugerah-Mu, sehingga kami bangkit dari ketakutan kami merdeka dari ketakutan dan penghukuman yang ada, dan kami penuh dengan kebaikan Tuhan. Dan kami siap untuk berbagi hal yang baik kepada banyak orang di sekitar kami, supaya mereka pun bisa melihat Tuhan dalam hidup kami, dan mereka bisa merasakan kasih-Nya Tuhan lewat kami. Sehingga kami percaya, maka apa yang kami tabur akan kami tuai. Kasih Tuhan memenuhi kami kembali. Diberkatilah setiap umat percaya dimanapun mereka berada. Kuatkan langkah-langkah mereka Tuhan untuk menghadapi hari ini. Biarlah dia yakin, mereka percaya bahwa ada Tuhan Immanuel yang tidak pernah meninggalkan dia.
Kalaupun mereka harus berhadapan dengan situasi yang tidak nyaman, gadamu dan tongkatmu, itulah yang akan menghibur mereka. Mereka yakin bahwa mereka akan berjalan dari kebenaran lepas kebenaran, yang membawa mereka dari kemenangan lepas kemenangan. Berkati rumah tangga yang ada. Berkati kepala-kepala keluarga Tuhan, Kau berikan kekuatan hikmat untuk memimpin rumah tangganya dalam roh takut akan Tuhan. Berkati para istri yang mampu menopang pasangan mereka dan menjadi ibu bagi rumah tangga mereka. Biarlah Tuhan Kau ikat dengan tali kasih-Mu dan tali kesetiaan-Mu setiap rumah tangga yang mengandalkan Engkau di dalam hidupnya. Berkati anak-anak kami Tuhan. Mungkin mereka sedang bergelut dengan pelajaran mereka, dengan studi mereka ya Bapa. Apapun fasilitas yang mereka gunakan, biarlah mereka tahu bahwa ini penting untuk masa depan mereka. Mereka belajar dengan sebaik-baiknya, dengan ucapan syukur dan takut akan Tuhan. Kami percaya apapun situasinya, mereka akan tetap menjadi anak-anak pilihan Tuhan yang diberikan kecerdasan yang luar biasa. Diberkatilah mereka yang sakit Tuhan. Bapa, jamah di dalam nama Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki Kau berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Biarlah kesehatan daripada surga dianugerahkan kepada mereka yang sakit pada hari ini. Mereka yang rindu untuk mendapatkan pekerjaan atau rindu memiliki kreativitas baru, Tuhan Engkau berikan hikmat dan buka jalan buat mereka, sehingga mereka bisa menemukan apa yang Tuhan kehendaki untuk mereka kerjakan di atas muka bumi ini. Tetapi biarlah seluruh orang percaya terus menjadikan hidupnya sebagai suratan yang terbuka, sehingga lewat apapun yang dikerjakan, kami menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada, baik di Indonesia, baik di seluruh dunia, biarlah mereka terus teguh berpegang kepada kebenaran, agar mereka terus menyampaikan isi hatinya Tuhan dan banyak umat yang dikuatkan. Berkati bangsa dan negara kami. Tuhan, biarlah kasih-Mu terus melawat bangsa kami. Roh takut akan Tuhan mencengkram hidup bangsa kami, sehingga mereka akan terus hidup dalam memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk Indonesia. Indonesia ada sampai hari ini karena topangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan segalanya di dalam kasih setia-Mu. Kami siap melangkah bersama-sama dengan Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom umat percaya, kami berterima kasih bahwa Anda telah bergabung dalam program ini dan terus berharap untuk bisa bersama-sama mengikuti setiap program yang kami tayangkan. Jangan lupa supaya Anda terus bisa mengikuti setiap video yang ada untuk subscribe, like, atau menyampaikan komen di kolom yang ada. Karena itu semuanya akan berarti dan pastinya akan memberkati kita semua. Jika Anda ingin mengetahui kegiatan-kegiatan kami lainnya, Anda bisa menghubungi nomor hotline yang tertera di deskripsi, dan kami mengajak Anda sekalian untuk senantiasa bersekutu memuliakan Tuhan agar hidup ini diberkati, hidup ini jadi berkat, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.